Tiglath-Pileser III, singa besi dari Asyur. Prolog dari debu dan takdir. Di tanah tandus di tepi sungai Tigris, tempat langit dan bumi berseteru dalam badai pasir dan doa para imam, lahirlah seorang anak lelaki dari garis bangsawan, namun bukan pewaris utama. Namanya Tukulti-Apil-Eshara, yang kelak dunia kenal sebagai Tiglath-Pileser yang ketiga. Ia dilahirkan di awal paruh abad ke-8 sebelum Masehi, sekitar tahun 745 sebelum Masehi, di tengah-tengah kekacauan yang melanda kekaisaran Asyur. Asyur waktu itu lelah. Para gubernur menjadi lebih berkuasa daripada rajanya. Daerah-daerah jajahan satu demi satu melepaskan diri. Pasukan dulu ditakuti, kini keropos dan tak terorganisir. Kekaisaran besar itu, warisan para raja seperti Asyurnasirpal dan Shalmaneser, berada di tepi kehancuran. Namun dari reruntuhan itu, Tiglath-Pileser bangkit, seorang jenderal muda, ambisius, dan cerdas. Dan ketika takhta kosong karena kelemahan raja sebelumnya, ia tidak meminta izin dari para dewa atau rakyat. Ia merebut kekuasaan, sebuah kudeta yang mengguncang ibu kota Nimrud seperti guntur dari langit. Bab 1. Api dalam darah anak muda. Sejak kecil Tukulti tidak seperti pangeran kebanyakan. Ia tidak puas bermain di taman-taman istana atau belajar seni dari para pendeta. Ia justru menyelinap ke barak, mendengarkan kisah perang dari para veteran tua, belajar membaca peta dan gerakan pasukan, serta menghafal nama-nama benteng yang hilang dari peta Asyur. Ia berkata kepada ibunya, "Kelak, aku akan membuat negeri ini tunduk lagi. Bukan karena darahku, tapi karena tekadku." Dan tekad itu terbukti membakar jalannya menuju puncak kekuasaan. Saat ia naik takhta pada tahun 745 sebelum Masehi, ia langsung mengguncang fondasi lama. Bukan hanya raja baru yang lahir, tetapi Asyur yang baru. Bab 2. Sang Reformator. Hal pertama yang dilakukan Tiglath-Pileser adalah menghancurkan kekuasaan para gubernur feodal. Ia membubarkan sistem lama dan menggantinya dengan provinsi yang langsung dikuasai pusat, dengan pejabat yang ditunjuk langsung olehnya. Ini memperkuat kerajaan secara administratif dan menyingkirkan para bangsawan oportunis. Kemudian ia menciptakan sistem militer baru, tak lagi bergantung pada tentara musiman. Ia membentuk pasukan profesional tetap, dengan pelatihan dan logistik yang ketat. Ia memperkenalkan strategi perang kilat, mengejutkan musuh dengan kecepatan dan efisiensi. Yang adalah seorang innovator. Ia memperkenalkan penggunaan kuda dan kereta perang secara lebih taktis, mempercepat komunikasi militer, dan membangun jalan-jalan militer yang menghubungkan seluruh wilayah Asyur dari Armenia hingga Teluk Persia. Bab 3. Penaklukan tanpa ampun. Mulailah rentetan penaklukan yang menjadikan namanya ditakuti dari Mesir sampai ke Laut Kaspia. Di dalam tahun-tahun berikutnya ia menundukkan Aram Damaskus, dihancurkan setelah pengepungan berdarah. Kerajaan Israel Utara, kota-kota utamanya seperti